Kaum muslimin rahimakumullah. Pada pertemuan kali ini kita akan membicarakan fungsi Al-Quran terhadap orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran memiliki nama banyak. Di antara nama Al-Quran itu adalah di antaranya Al-Kitab. Al-Furqan artinya pembeda antara yang hak dan yang batil. Kemudian Huda artinya petunjuk. Sekarang kita membicarakan tentang Huda, petunjuk. Dan di bulan Ramadan ini Al-Quran diturunkan, sehingga adanya nuzulul Quran. Nuzulul Quran, turunnya Al-Quran itu di bulan Ramadan. Mari kita perbanyak membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Di samping kita memperbanyak membaca Al-Quran, mari juga kita baca terjemahan. Mari kita gali kandungan-kandungan isi Al-Quran. Kita jadikan pelajaran bagi kehidupan sehari-hari. Di antara nama Al-Quran yang merupakan petunjuk Huda. Huda artinya adalah petunjuk. Di awal surah Al-Baqarah surah ayat 2 dijelaskan, Hudal lil muttaqin. Al-Quran berfungsi sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa akan mendapatkan petunjuk, penjelasan-penjelasan bagaimana Al-Quran mampu memberikan petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa. Dan ini dikatakan adalah ciri-ciri orang yang bertakwa. Yang pertama, alladzina yu'minuna bil ghaib, beriman kepada yang gaib, beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada sirat, jembatan yang menuju ke surga, beriman kepada mizan, timbangan amal, beriman kepada mahsyar, tempat berkumpulnya manusia, mulai zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad SAW. Nah, ini kita yakin. Meskipun kita tidak melihat, tapi kita yakin bahwa mahsyar itu ada, mizan itu ada, sirat itu ada, surga itu ada, neraka itu ada. Dan kita yakin juga bahwa Allah itu ada. Buktinya adalah langit dan bumi. Ini bukti siapa yang mengatur, siapa yang menciptakan kalau tidak Allah Subhanahu wa taala. Dan kita hanya mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa ibadah dan pengabdian kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk yang baik. Ini Al-Quran memberikan petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa. Wa yuqimunas shalah, mendirikan salat. Artinya kita mendapat petunjuk, dapat mendirikan salat. Al-Huda. Yang ketiga, wa mimma razaqnahum yunfiqun, menginfakkan sebahagian apa yang telah Allah anugerahkan. Apalagi kita berada di bulan Ramadan, mari kita memperbanyak infak, memperbanyak sedekah. Karena amal ibadah dilipat gandakan, sedekah pun nilainya jauh lebih tinggi, lebih utama dibanding bulan-bulan Ramadan. Justru itu para agniya, para pedagang itu biasanya mengeluarkan zakat kebanyakan di bulan Ramadan. Jadi dihitung satu haul. Jadi dimulai dari Ramadan ke Ramadan itu satu tahun. Kemudian sedekah, mari kita memperbanyak sedekah. Ya sesuai dengan kemampuan kita. Afdalus sedekah sedekah di Ramadan, sedekah yang paling afdal adalah sedekah yang dilakukan di bulan Ramadan. Beriman kepada Al-Quran. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Beriman kepada Al-Quran yang telah diturunkan kepada kamu Muhammad. Nah, dan beriman kepada kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum kita. Kita beriman. Nah, itu merupakan ciri-ciri orang yang bertakwa. Al-Quran memberikan petunjuk, memberikan penjelasan-penjelasan bagaimana ya untuk bisa menjadi orang yang muttaqin, maka kita laksanakan. Beriman kepada yang gaib,
mendirikan salat, menginfakkan sebagian apa yang telah Allah anugerahkan. Yang keempat, beriman kepada Al-Quran dan kitab yang diturunkan. Ini sebelum Al-Quran. Nah, yang kelima, wabil akhirati hum yuqinun, yakin dengan hari akhirat, bahwa hari akhirat itu ada. Nah, ulaika humul muflihun, ulaika humul muflihun, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, ini Al-Quran memberikan petunjuk. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 184 juga Allah menjelaskan bahwa Al-Quran itu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda. Al-Quran itu penjelasan mengenai petunjuk. Hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Sahru Ramadan, bulan Ramadan, unzila fihi Al-Quran, terdapat di dalamnya diturunkan Al-Quran. Lalu apa fungsi Al-Quran? Hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Orang di barat menggali Al-Quran karena di dalam Al-Quran itu syarat dengan muatan ilmu sains, ilmu teknologi. Maka tidak sedikit orang-orang barat, orang-orang Eropa itu yang masuk Islam. Kenapa? Karena mereka membaca Al-Quran, memahami kandungan-kandungan Al-Quran, lalu mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk. Inilah yang dimaksud dengan hudal linnas. Al-Quran memberikan petunjuk kepada manusia pada umumnya, sehingga tidak sedikit orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala karena menggali Al-Quran. Dan Al-Quran adalah imam kita. Al-Quran itu bukan hanya sekedar dibaca, tetapi Al-Quran hendaklah juga kita amalkan, kita pahami terjemahannya. Banyak pelajaran-pelajaran yang kita jadikan pedoman untuk diamalkan, dijadikan acuan pedoman dalam kehidupan sehari. Nah, ini Al-Quran. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan penjelasan mengenai petunjuk. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, mengenai petunjuk dan pembeda, wal furqan. Nah, itulah Al-Quran. Makanya di bulan Ramadan ini hendaklah kita berusaha membaca Al-Quran dengan sebanyak-banyak. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Khairukum man ta'allama Al-Quran. Sebaik-baik kamu itu, kata Rasulullah, khairukum man ta'allama Al-Quran. Orang ta'allama Al-Quran, orang yang belajar Al-Quran wa 'allamahu, dan mengajarkan. Jadi dia belajar Al-Quran kemudian dia mengajarkan kepada orang lain. Nah, justru itu kadang orang belajar Al-Quran lalu menjadi guru membaca Al-Quran, guru ngaji. Kiranya cukup sampai di sini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan Al-Quran kita jadikan betul-betul sebagai pedoman dalam kehidupan. Mudah-mudahan Al-Quran ini dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, betul-betul kita jadikan petunjuk, kita jadikan sumber hukum yang pertama. Memang Al-Quran sumber hukum yang pertama. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.